Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulia Sari dengan NIM 2519125. Saya akan melaksanakan ujian akhir semester sistem terdistribusi. Yaitu saya akan menjelaskan perkembangan terupdate security dalam sistem terdistribusi. 4 bidang keamanan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama, ancaman keamanan, akses kontrol, autentikasi, dan non-repudiation. Yang pertama kita masuk mengenai ancaman keamanan. Beberapa ancaman yang dapat mengancam suatu sistem adalah leakage atau pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. Selanjutnya tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal. Vandalism, yaitu gangguan operasi sistem tertentu di mana pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Kemungkinan serangan yang dapat dilakukan oleh pihak lain. Yang pertama yaitu intrusion, yaitu penyerangan jenis ini seorang penyerang akan dapat menggunakan komputer yang kita miliki. Yang kedua, joyrider, yaitu penyerangan disebabkan orang yang iseng dan ingin memperoleh kesenangan dengan cara menyerang suatu sistem. Selanjutnya, scorekeeper, yaitu jenis serangan ini hanyalah bertujuan untuk mendapatkan reputasi dengan cara mengacak-acak sistem sebanyak mungkin. Selanjutnya, vandal. Jenis serangan ini bertujuan untuk merusak sistem yang sering dituju atau set-set besar. Yang kelima yaitu mata-mata. Jenis serangan ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi rahasia dari pihak pesaing. Tujuan utama adanya sistem keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan resource hanya untuk pemakai yang memiliki hak. Selanjutnya, denial of service yang terakhir, yaitu penyerangan ini mengakibatkan pengguna yang sah tidak dapat mengakses sistem. Yang kedua, yaitu akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan pengaturan akses kepada informasi. Dalam interaksi sederhana client-server, server membatasi akses ke sumber daya. Teknik-teknik standar untuk melakukan hal ini adalah akses control, matrix, capabilities, dan label. Selanjutnya, autentikasi. Autentikasi berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang dihubungi adalah betul-betul server yang asli. Autentikasi server penting tidak hanya karena ancaman terhadap penyadapan aktif atau lebih dikenal dengan Trojan Horse, tetapi juga banyak pengikat RPC hanya menawarkan petunjuk di mana layanan ini berada. Jika crash dapat digantikan oleh yang lain, server yang sama sekali berbeda, tetapi klien perlu mengetahui ketidaksesuaian ini sehingga mengikat RPC bisa memeriksa kembali. Selanjutnya, kita bahas mengenai non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang telah mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Aspek ini sangat penting dalam hal electronic commerce, penggunaan digital signature, certificates, dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Bentuk perancangan sistem yang aman yang pertama yaitu rancangan harus mengikat standar yang ada. Yang kedua, mendemokan validasi melawan ancaman yang diketahui. Yang ketiga, melakukan audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. Yang keempat, adanya keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Selanjutnya, 3 dasar mekanisme keamanan yang dibangun. Yang pertama yaitu enskripsi, digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan autentikasi dan perlindungan integritas. Yang kedua, digital signature, digunakan untuk menyediakan autentikasi, perlindungan integritas. Yang ketiga, algoritma checksum atau digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan autentikasi. Catatan pentingnya, teknik keamanan adalah hal penting dalam menjaga kerahasiaan data. Proses enkripsi di dalam teknik keamanan merupakan proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi file. Sedangkan algoritma enkripsi modern menggunakan kunci kriptografi di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsi tanpa kunci yang sesuai. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan menjadi aman selama pengiriman dari pengirim sampai ke penerima.
Pesan yang akan dienkripsi disebut plain text, sedangkan pesan yang telah dienkripsi disebut ciphertext. Poinnya, serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan saluran komunikasi yang ada, atau membuat saluran baru yang menyamarkan sebagai koneksi legal. Penyerangan yang ada yaitu penyerangan pasif dan aktif. Sekian, terima kasih materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.